Harap sharing seperti ini mendorong kita untuk memikirkan dalam kesempatan yang ada. Tidak tahu lagi kapan, masih dipikirkan, tetapi setiap kesempatan yang ada betul-betul jangan dilewatkan. Dan saya mendorong saudara-saudara untuk mulai pikir, ya, mempersiapkan diri. Kalau ada kesempatan yang lain, kita boleh ikut berjuang bersama-sama, melihat pekerjaan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan, dan melihat anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan saya undang saudara datang persekutuan hari Rabu yang akan datang ini. Kita akan bersama-sama juga melanjutkan, akan sharing. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang boleh di-sharingkan dari berbagai aspek yang ada. Biarlah kita boleh memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, dan makin mengerti akan hidup dan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Pergi ke tempat yang sangat berbeda dari kerutinan kita sehari-hari, memberi perspektif yang baru, memberi kepada kita pengertian akan hidup itu dengan lebih luas, melihat pekerjaan Tuhan dan hati kita diperluas untuk mengerti mengapa kita dalam dunia ini, apa yang Tuhan inginkan, dan berapa limpah dan kayanya hidup di dalam Tuhan dimanapun, di berbagai bidang yang ada. Membawa kita, menolong kita untuk juga refokus kepada apa yang kita kerjakan sekarang di kota ini, di gereja ini, kita bersama-sama. Sudah pikirkan dan persiapkan diri di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita berdoa sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan untuk KKR regional yang Tuhan sudah pimpin, dan doakan juga untuk semua orang yang sudah ikut boleh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Doakan untuk juga semua anak-anak yang telah menerima firman dan guru-guru juga yang telah menerima firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, dan kita juga sedang memikirkan untuk follow up-nya seperti apa ke depan. Mari kita berdoa, bersyukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ingin bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan, pertolongan, anugerah, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, dan khususnya pada tim KKR regional ke TTS. Kami bersyukur Kau mendengar doa, Engkau memberi pertolongan, dan Kau berbelas kasihan kepada kami. Kami ingin berdoa biarlah semua pelayanan yang telah kami kerjakan bukan hanya menolong setiap orang yang ikut di dalam pelayanan ini, tetapi setiap kami, umat-Mu di tempat ini, yang mendoakan, yang berbagian, yang bersama-sama dengan sehati juga berbagian di dalam pelayanan ini. Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi-Mu, dan semakin taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang telah menerima firman, dan juga guru-guru yang ada, Tuhan, yang berkati mereka di dalam keadaan mereka yang sangat terbatas, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi. Tuhan yang berbelas kasihan, dan pimpin kami di sini dan juga di setiap cabang GRI, memikirkan follow up untuk mengerjakan pelayanan kepada mereka yang ada di desa-desa pedalaman, untuk menjadi pelayanan yang berkelanjutan dan membangun akan umat Tuhan di tempat-tempat yang jauh. Tuhan yang tolong dan pimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini ya Bapa ingin menyerahkan waktu pemberitaan dan perenungan firman. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong dan mempersiapkan hati kami untuk siap menerima firman, dan beri hati yang taat dan pikiran yang fokus kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibentuk dan diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya ajak kita membuka 1 Petrus pasal yang kedua. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 4-8. Ini yang terakhir kita sudah bahas. Dan kita semua akan membaca ayat 9 dan 10. Ini adalah 2 ayat yang akan kita bahas pada hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua saya akan bacakan bagi saudara ayat 4-8. Dan kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-9 dan 10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Bersama-sama 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di dalam pelayanan KK regional di Pantai Barat, yang tempat di mana saya ditempatkan, kita meskipun daerahnya sangat panas, khususnya siang hari, kita tinggal di rumah seng atasnya, itu jadi di dalam kalau siang itu panas luar biasa, seperti oven. Jadi kita siang tidak pernah di dalam rumah, tetapi keluar ada banyak pohon-pohon besar di situ. Jadi kita makan siangnya, ngobrol-ngobrolnya, istirahatnya di bawah pohon, ya sepanjang sampai sore, sampai sudah mulai agak adem. Tetapi tempat itu ada satu tempat yang indah, kira-kira hanya 15 menit dari tempat di mana kita tinggal. Itu kita ada satu tempat yang sangat unik yang disebut sebagai Pantai Kolbano. Ya, Pantai Kolbano itu saya tidak pernah ke tempat seperti itu. Ternyata itu satu tempat yang mungkin hidden gem, ya. Ada satu tempat yang sangat unik karena apa? Karena pantai itu seluruh pantainya itu bukan pasir tapi batu. Dan batu-batunya adalah batu yang berwarna-warni. Yang berwarna-warni, macam-macam warnanya dan bentuknya bermacam-macam. Ada jutaan, ratusan juta, miliaran batu semuanya. Batu yang ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam batunya dan berwarna-warni. Ya, kalau sudah sulit dibayangkan, ya. Ada foto-foto nanti sudah bisa lihat juga. Ya, dan di situ ada anak-anak yang juga mau foto-foto, dan kalau sudah lihat profil saya itu batunya, salah satu batunya yang dibikin dengan cara yang menarik dari anak-anak yang pintar itu, ya, sudah diajarin cara fotonya. Dan saya sempat bicara kepada anak-anak itu yang sempat memberitakan Injil kepada mereka, dan juga saya tantang mereka, oke, kamu sekarang batu-batu ini begitu banyak, semua batu, ada ratusan juta, ada miliaran batu di sini, coba cari 2 batu yang sama. Gitu. Kalau kamu ada batu yang sama, nanti saya kasih duit, gitu ya, kasih duit. Mereka cari. Nih, Pak, ada ini batu, sama warnanya sama. Tapi besarnya satu lebih besar, satu lebih kecil, gitu ya. Tidak ada yang sama. Mereka langsung sadar. Tidak ada, dan miliaran batu yang begitu banyak itu, tidak ada 2 batu yang persis sama. Ya, warna-warnanya menarik sekali, tetapi tidak ada yang sama. Saudara sekalian, itulah batu-batu yang sepertinya sebenarnya sangat berharga. Saya mendengar itu setiap hari ada truk yang ambil batu-batu itu, beberapa truk, dan dijual kemana, nggak tahu kemana, ya, ke Jawa ataupun mungkin ke luar negeri, tapi tidak habis-habis batu itu. Ya, Pak William katakan kemungkinan besar itu di dalam lautnya itu ada marmer, ada gunung marmer sebenarnya yang terhempas ombak, dan terus sehingga batu itu pecah, batu itu terus pecah. Tapi batu itu tidak ada satupun yang tajam, semuanya mulus, semuanya bagus, bentuknya macam-macam, tetapi semuanya mulus karena kena gesek-gesek, kena ombak, dan seterusnya. Dan itu sangat-sangat menarik, saudara sekalian. Mengapa saya katakan ini? Karena terakhir, ayat yang keempat, 8, seperti tadi saya bacakan, Kristus itu juga disebut sebagai batu. Ya, diilustrasikan sebagai batu. Batu penjuru yang dibuang oleh manusia, tetapi yang berharga, yang mahal.
Seperti tidak ada orang-orang yang tidak mengetahui, dibuang, diinjak orang, tetapi bagi orang-orang yang percaya, bagi saudara dan saya yang percaya, yang mengenal berapa berharganya Kristus itu. Dia adalah batu yang mahal itu sehingga kita datang kepadanya. Kita boleh percaya kepadanya. Dia juga disebut sebagai batu hidup. Sehingga kita yang datang dan percaya kepadanya juga menjadi batu-batu hidup yang kecil. Yang dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Di mana Allah hadir di tengah-tengah rumah Allah yang dibangun dengan batu-batu, yaitu saudara dan saya. Batu-batu hidup yang berkumpul menjadi satu. Dan di situ Tuhan hadir. Seperti kita pergi ke TTS itu bersama-sama dengan satu misi, bersehati, berjuang bersama-sama. Kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan. Biarlah IREC Melbourne atau GRII Melbourne ini juga menjadi rumah rohani di mana Tuhan hadir. Di mana kita adalah seperti batu-batu yang ditumpuk satu dengan yang lain, yang terikat satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu rumah rohani di mana Tuhan hadir, Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan memimpin akan hidup kita. Tetapi ayat yang pasal ayat 4 sampai 8 itu ditutup dengan mengutip orang-orang yang tidak percaya, ya, yang menolak Kristus, batu yang membuat mereka, meskipun bagi kita yang percaya ia batu yang mahal, batu yang sangat berharga, tetapi ada orang-orang yang menolak Kristus, batu yang membuat mereka tersandung. Diumpamakan Kristus itu seperti batu yang membuat mereka tersandung, yang membuat mereka jatuh karena ketidaktaatan mereka. Nah, inilah yang kita perlu mengerti juga di dalam tulisan Paulus. Paulus mengatakan bahwa salib itu adalah memang batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Salib itu adalah batu sandungan bagi orang Yunani khususnya, bagi orang Yahudi, dan kebodohan bagi orang Yunani. Saudara sekalian, karena bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang juga Yunani, crucified Messiah, Mesias yang disalibkan, itu adalah sesuatu yang kontradiksi bagi mereka. Bagaimana mungkin Mesias yang khususnya bagi orang-orang Yahudi perjanjian lama yang menantikan, yang sudah dijanjikan Mesias yang akan datang dalam perjanjian lama itu, maka mereka berpikir Mesias itu datang dengan kekuatan militer, kekuatan akan politik, kekuatan akan pedang, dan akan mengalahkan Roma yang menguasai mereka. Tetapi ternyata Kristus, Yesus Kristus yang datang, yang dia mengkonfirmasi murid-murid yang mengenal dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Tetapi dia datang, kemudian datang untuk disalibkan. Ketika Petrus mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu, maka sejak saat itu Tuhan Yesus menceritakan di dalam Matius pasal ke-16, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka Petrus menarik Yesus ke samping, mengatakan, dijauhkanlah hal itu daripadamu. Pikiran seperti itu tidak boleh ada. Karena bagi Petrus, dan dia mewakili semua orang Yahudi sesungguhnya, Mesias yang disalibkan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Mesias datang harusnya bukan disalibkan. Mesias datang harusnya dengan kuasa, mengalahkan kuasa Roma. Mesias datang dengan kemuliaan, karena Mesias adalah berarti yang diurapi, berarti dia adalah anak Daud, raja yang terbesar. Dia harusnya datang dengan kuasa. Tetapi Yesus Kristus menceritakan dia adalah Mesias, dia betul Mesias yang dijanjikan itu. Tapi dia datang untuk disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Mereka sangat sulit menerimanya. Salvation through defeat, salvation through death, keselamatan melalui kematian, juga sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang lain, sedangkan engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadamu. Itu dalam pikiran orang Yahudi, bagian orang yang tidak percaya. Mereka tidak mau mengerti, mereka terus dikuasai oleh pikiran mereka sendiri yang salah. Dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Kristus melalui kematiannya dan khususnya melalui kematian di atas kayu salib. Saudara sekalian, itulah penutupan mereka. 1 Petrus 2 ayat 8 berbicara tentang mereka tersandung karena mereka tidak taat
kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 yang hari ini kita akan fokuskan, Petrus kembali berbicara tentang orang yang percaya. Dia kembali kepada menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting tentang orang yang percaya, yaitu bicara tentang identitas orang percaya, siapakah orang Kristen itu, dan apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Ya, identity and the purpose of life of Christian. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, bagi bukan hanya bagi kita orang Kristen, tetapi juga bagi waktu bicara tentang identitas, bicara identity, bicara tentang purpose, kenapa kita ada dalam dunia ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan? Ya, semua manusia, khususnya juga remaja, pemuda, bergumul tentang identitas. Aku ini siapa sesungguhnya? Dan mengapa saya ada dalam dunia ini? Apa tujuan saya ada dalam dunia ini? Nah, ini hari ini kita mau pikirkan, khususnya melalui 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, bagaimana firman Tuhan memberi kepada kita pengajaran yang penting, yang mengakar, dan kita harap boleh memegangnya dan percaya, menghidupi akan identitas yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam firman-Nya, dan juga apa yang menjadi tujuan kita ada di dalam dunia ini. Kita melihat tentu tidak selengkap-lengkapnya dalam bagian ini, tetapi ini ada bagian yang sangat penting yang untuk kita boleh pikirkan bersama-sama. Petrus di sini ayat 9 dan 10 menuliskan 5 hal tentang siapakah orang Kristen. Dan harap kita boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama, saudara sekalian, Petrus mengatakan siapakah orang Kristen itu, identitas kita adalah bangsa yang terpilih. Ya, ayat bagian pertama, kamulah bangsa yang terpilih. Di dalam terjemahan lain adalah a chosen race, ESV menerjemahkan. Ini bukan berbicara tentang suatu bangsa atau negara, identitas kita dikaitkan dengan kebangsaan atau kenegaraan, bukan. Atau juga bukan bicara tentang ras tertentu, a chosen race, bukan ras tertentu, Yahudi atau apapun itu, Chinese, Indonesia, Kupang, apapun itu, bukan ras tertentu. Ini bukan bicara tentang ras tertentu, karena kita tahu di dalam Wahyu pasal 5, 9, 10, itu nanti kita mengetahui bahwa umat Allah itu terdiri dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, dari berbagai kaum, dari berbagai bangsa yang telah ditebus oleh darah anak domba yang telah disembelih itu. Nah, inilah umat Allah dari berbagai macam. Tapi waktu bicara tentang apa maksudnya bicara tentang bangsa yang terpilih, ini adalah mau menegaskan bahwa kita adalah satu bangsa atau umat, ya boleh dikatakan adalah yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi identitas kita yang meski dari siapapun kita yang telah beriman dalam Kristus, dari berbagai suku, bangsa, latar belakang, budaya, bahasa, dan sebagainya, identitas kita yang paling dasar bukanlah ada di dalam paspor kita. Ya, identitas kita. Bukan karena paspor kita orang Indonesia, bukan paspor kita orang Australia. Identitas siapa kamu? Saya orang Indonesia, saya orang Australia. Itu salah satu identitas kita, tetapi itu bukanlah identitas kita yang paling dasar. Juga bukan etnisitas kita dari orang Tionghoa, orang Batak, Madura, Ambon, Kupang, dan sebagainya. Ya, itu juga bukan, itu salah satu bagian dari diri kita, tapi itu bukan yang paling dasar. Juga bukan bahasa kita. Ya, kadang-kadang kita sering senang orang-orang Indonesia berkumpul, orang-orang Indonesia berkumpul dengan bahasa Indonesia. Itu juga ya bagian daripada hidup kita, tetapi itu bukanlah yang paling dasar tentang siapakah kita. Tetapi identitas kita yang paling dasar dalam poin pertama ini adalah karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Di sini penekanannya. Orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, tapi kita adalah bangsa yang terpilih, a chosen people, orang-orang yang telah dipilih di dalam Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi Tuhan memilih kita semata-mata karena anugerah-Nya di dalam Kristus. Kita tahu lagu yang kita suka nyanyikan, Why have you chosen me?
Itu adalah lagu kekaguman kita. Why have you chosen me out of millions, your child to be? Engkau memilih aku dari jutaan orang yang berdosa, yang harusnya menerima murka Allah. Tetapi mengapa engkau memilih aku dan mengutus anakmu yang tunggal mati bagi saya, menggantikan saya? Why have you chosen me? Saudara sekalian, ketika kita mengerti akan identitas kita yang pertama ini, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih, terpilih oleh Allah. The chosen one. Ya, tentu bukan, ini tentu bicara tentang secara gereja, secara umat Tuhan dari berbagai tempat, berbagai suku bangsa, budaya, sejarah, seluruhnya dipersatukan, chosen race, bangsa yang terpilih, tapi juga berbicara tentang pribadi, lepas pribadi. Tuhan yang mengenal kita satu persatu. Paulus mengatakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia menyadari Kristus telah mati bagi saya, pribadi lepas pribadi. Meskipun kita seperti batu yang tidak ada satupun yang sama di pantai Kolbano itu. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Tapi Tuhan karena anugerahnya semata-mata telah memilih kita. Memilih kita. Inilah identitas kita yang paling dasar. Siapa kita? Kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. He foreknew us. Dia telah mengenal, mengasihi kita sebelumnya. Roma pasal 8 mengatakan, semua orang yang telah dikenal dan dikasihi Allah sebelumnya, bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah mengenal kita, mengasihi kita, dan Dia sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia telah memilih kita. Itulah identitas kita yang paling mendasar. Kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, saudara sekalian, bukan hanya bangsa yang terpilih, kita adalah juga orang-orang yang telah dikasihani. Ayat yang ke-10b khususnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lagu tadi, Why have you chosen me? Melanjutkan ya. Why have you chosen me? Out of millions your child to be. You know all my wrong. You know all my iniquity. Tuhan yang tahu segala kelemahanku, dosaku, yang membuat kita gemetar di hadapan Tuhan yang adil. Karena kita tahu Tuhan yang adil, Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dia harus menghukum dosa karena keadilannya. Tetapi Dia mengasihani kita. Dia tidak menghukum dosa di dalam diri kita sendiri. Tapi Dia menghukum dosa kita di dalam diri anaknya yang tunggal. Melalui iman kita percaya kepada Dia. Dan Dia menerima murka daripada Allah di atas kayu salib. Dia telah mengasihani kita, menyatakan belas kasihannya kepada kita. Saudara sekalian, dengan kata lain, Allah bukan hanya memilih kita dari jauh. Dia telah memilih kita, poin yang pertama. Tapi Dia juga datang menyatakan belas kasihannya kepada kita. Jadi identitas kita bukanlah pertama-tama berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi, Dia memilih kita di belas kasihan. Kalau berdasarkan perbuatan kita, tidak ada satupun yang boleh diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang boleh menerima belas kasihan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak menerima anugerah Tuhan. Kita dipilih dan dikasihani bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena perbuatan Allah bagi kita. Dia mengasihani kita. Dulu kita tidak dikasihani sebelum kita percaya menerima anugerah Tuhan, tetapi sekarang engkau telah beroleh belas kasihan. Bukankah ini satu kelegaan yang besar bagi kita? Ya, identitas kita, siapa kita, tidak ditentukan oleh perbuatan kita pertama-tama. Tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Berapa tekanan yang besar bagi anak-anak yang besar, yang bertumbuh karena tekanan orang tua, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya.
Kalau tidak akan dibuang, tidak dianggap, tidak dikasih, dia merasa tidak dikasih, dia harus berjuang setengah mati. Supaya dia ketika mencapai sesuatu, melakukan sesuatu yang baik, dia baru dihargai oleh orang tuanya, baru dikasih oleh orang tuanya, boleh dikasih oleh teman-temannya. Kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Itu menjadi beban yang besar bagi manusia sesungguhnya. Dan kita akan terus berjuang untuk boleh diterima, boleh dikasihi oleh orang lain. Dan kita akan berjuang setengah mati untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kita menjadi orang yang ingin menyenangkan hati orang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Saudara sekalian, tetapi Alkitab hari ini menegaskan poin yang kedua, bukan karena perbuatanmu, bukan karena siapa kamu, tetapi Tuhan yang memberikan identitas tentang siapa kamu, karena Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan juga Dia telah memberi belas kasihannya kepada kita. Dia berbelas kasihan kepada kita, melihat kita yang berdosa, melihat kita yang tidak berdaya. Kita hanya perlu berseru kepada Tuhan. Justru syarat yang paling dasar untuk kita boleh menerima belas kasihan Tuhan adalah kita menyadari kita adalah orang yang bangkrut, kita adalah orang yang tidak berdaya, kita adalah orang kita harus seperti pemungut cukai yang datang kepada Tuhan dan tidak berani melihat ke atas, tapi memukul dirinya, "Have mercy on me, O Lord, for I am a sinner." Saya orang berdosa, saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran itu. Dan disitulah kita boleh menerima belas kasihan Tuhan. Bukan dengan apapun yang kita bawa. Bukan dengan perbuatan apapun. Semua saudara dan saya, identitas kita berakar di dalam anugerah Tuhan. Karena Dia telah memilih kita. Karena Dia telah menyatakan belas kasihannya melalui Kristus yang telah mati bagi kita. Kita diterima, kita datang kepada Tuhan, just as I am. Seperti diri kita sendiri. Kalau kita menyadari ini, tentu menyadari siapa kita itu menjadi fondasi yang membebaskan kita merdeka. Aku diterima Tuhan sebagaimana aku adanya. Kebobrokanku, kerusakanku, ketidakberdayaanku, aku boleh datang kepada Tuhan. Semata-mata karena anugerahnya. Semata-mata karena belas kasihannya bagi kita. Dan itu akan memberi dampak yang sangat besar bagi hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti identitas kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Berdasarkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bukan berdasarkan apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan. Bukan berdasarkan apapun yang kita miliki. Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Karena kita menyadari kita adalah orang yang berdosa. Saudara sekalian, itulah identitas kita yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, Petrus menegaskan bahwa kita adalah milik Allah. 2 kali di sini dikatakan, ya di dalam ayat yang ke-10 mengatakan 10a, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya, ayat yang kemudian ayat 9 juga di tengah-tengah mengatakan kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi kita bukan hanya dipilih dan dikasihani, tapi kita sekarang juga diangkat menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ini sekali lagi memberi kekuatan bagi kita sekalian. Yohanes 10 ayat 28-29 saya bacakan bagi saudara perkataan Tuhan Yesus di sini. Yohanes 10, 28-29. Dan aku, Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya kita yang beriman, yang datang pada Kristus, telah menerima belas kasihan Tuhan, kita ada di tangan Kristus. Tangan yang telah terpaku di atas kayu salib bagi kita.
Dan bukan hanya ada di tangan Kristus, Tuhan Yesus mengatakan ada 29, kita juga ada di tangan Bapa. Artinya Bapa dan Anak bersama-sama memegang kita dengan dua tangan itu. Kita ada di tangan Bapa dan Kristus. Kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Maka siapa yang bisa merebut kita dari tangan Bapa? Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Kristus? Saudara sekalian, inilah identitas kita. Ya. Inilah identitas kita. Kita mengerti kita adalah milik Tuhan. Barang siapa yang beriman dalam Kristus, kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita adalah orang yang telah ditebus. Dan kita boleh memanggil dia sebagai Bapa kita yang di surga. Karena kita miliknya. Dan tidak ada status yang Tuhan sudah berikan ini tidak akan bisa dirubah oleh apapun yang terjadi. Termasuk oleh dosa-dosa kita. Termasuk oleh dosa-dosa kita. Kita tidak akan diubahkan status kita kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Milik kepunyaan dia sendiri. Bahkan kalau kita berdosa sekalipun. Itu tidak pernah mengubah. Ini adalah status yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita adalah miliknya sendiri. Tentu sebagai anak-anak Tuhan yang sejati nanti kita lihat identitas kita yang keempat mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Milik Tuhan yang telah dipilih. Kita tentu adalah setelah dipisahkan adalah milik Allah sendiri. Bukan kita adalah status kita juga adalah bangsa yang kudus dan tidak bisa dirubah meskipun hidup kita kadang-kadang jatuh melakukan sesuatu yang berdosa, yang tidak kudus. Dan itu memang akan melukai hati Tuhan. Dan itu memang akan bertentangan dengan diri kita sendiri. Yang adalah milik Tuhan yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Jadi bangsa yang kudus, umat yang kudus. Tapi itu tidak pernah mengubah status kita. Tidak pernah mengubah kita menjadi bangsa yang tidak kudus. Bangsa yang bukan milik Allah sendiri. Bangsa yang tidak dikasihani oleh Tuhan. Tidak, kalau kita adalah orang yang sudah lahir baru, beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang bisa mengubah status kita, termasuk akan dosa-dosa kita. Tetapi biarlah kita ingat, anak-anak Tuhan yang sejati, karena kita adalah orang yang disebut juga bangsa yang kudus. Dan ini adalah ciri dan karakter kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang memiliki ciri dan karakter dari Allah sendiri sebagai Bapa kita di surga. Maka kita akan bertobat, kita akan menyesal, kita akan tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita tidak terus berkubang di dalam dosa. Kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Ketika kita ada teguran firman, ada peringatan dari Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Lalu kita boleh masuk kembali, menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, kita adalah bangsa yang kudus, dan hidup kita harus merefleksikan daripada kekudusan Allah. Ya, waktu kita berdosa, maka itu bukan hanya melawan Tuhan, tapi juga bertentangan dengan diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kalau kita hidup sesuai dengan identitas kita, sebagai orang yang telah dipilih, telah dikasihani, menjadi milik Allah yang disebut sebagai bangsa yang kudus, telah dikuduskan oleh Tuhan, maka justru kita mengalami kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati. Harap kita terus betul-betul percaya, betul-betul memegang, betul-betul mengimani bahwa hidup di dalam firman, hidup dalam kehendaknya itu, inilah kebahagiaan yang sejati, inilah kesukacitaan yang sejati. Kadang-kadang kita hidup di kota Melbourne ini, kota yang sangat maju, kota yang the most livable city, one of the most livable city paling sedikit. Ya kita lupa bahwa hidup di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya, di dalam kekudusannya, itulah yang terbaik. Kita kadang-kadang dihanyutkan, ditipu oleh dunia ini. Ya, dengan kenyamanan, dengan segala kelancaran yang ada, standard of living. Ada satu orang bicara pada saya, dia datang dari negara lain, waktu datang ke Melbourne dia bilang, wah standard of livingnya sangat tinggi, ya, makanan sangat bagus. Dia bukan dari negara ketiga, dia juga datang dari negara maju,
Tapi waktu melihat Melbourne, wah ini makanan di sini jauh lebih enak dari negara saya. Ya, jauh lebih enak, jauh quality-nya sangat bagus. Ya, amannya dan sebagainya. Ya kita sadar kalau dari Jakarta kita sadar sekali, sadar 100% sadar. Ya. Belum mau mendaratnya sudah abu-abu semuanya, asap semuanya. Ya, setiap hari menghirup asap, panas luar biasa, serba salah. Ya, nggak pakai AC, panas luar biasa. Pakai AC terus nggak enak pakai AC. Kita nggak suka pakai AC ya. Orang Melbourne nggak tahan AC. Orang Melbourne tahannya udara gunung, udara segar dari south, udara yang kita sudah terbiasa udara yang baik. Kadang-kadang kita ternina bobo. Kita pikir itulah kebebasanku, itulah kenikmatan hidup. Kita lupa Tuhan panggil kita. Kita lupa siapa kita sesungguhnya. Kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus berarti hidupnya kita dipisahkan untuk Tuhan. Dikuduskan, itu dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Artinya hidup merefleksikan karakter daripada Tuhan sendiri. Kita pergi ke KKR regional, melihat pedalaman, kesulitan. Kita diingatkan akan hal itu. Segarkan akan hal itu. Apa yang Tuhan kehendaki bukanlah kemewahan, kenikmatan hidup tengah-tengah dunia ini yang saudara dan saya sendiri sudah tahu sendiri ya. Saya sendiri mengalami, I'm part of living in Melbourne, ya, saya menikmati semua banyak hal yang baik di Melbourne ini, menikmati kehidupan yang sangat baik di Melbourne ini. Tapi kalau kita tidak hati-hati, jiwa kita makin kerdil, kita makin sedikit susah ngomel, sedikit susah komplain, ya. Kita tidak ada hati yang mau berjuang. Tidak hati hidup yang hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam firman. Kita lupa kalau justru hidup di dalam firman itulah kebebasan yang sejati. Kita terus ambil firman-firman yang kita rasa relevan dengan kita. Tapi kita seringkali tidak baca firman yang kita rasa aneh, kita lewatkan, kita tidak pernah pikir. Justru sebaliknya, kalau sudah baca firman, saudara tidak mengerti kenapa begitu, gali, mengerti apa maksudnya, apa maksud kehendak Tuhan. Hari ini salah satu kita boleh pikirkan, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah milik Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalam kehendaknya. Itulah true freedom. Kebebasan dan sukacita yang sejati. Saya di sana bicara tentang, kasih contoh tentang apa yang dilakukan Presiden Jokowi baru meresmikan beberapa hari yang lalu kereta cepat, kita tahu ya, kereta cepat Jakarta Bandung, kereta cepat baru diresmikan, sudah mulai coba dan sebagainya. Itu bisa sampai biasanya 350 sampai maksimumnya kalau tidak salah sampai 380 km per jam. Itu sangat cepat, ya. Sangat cepat. Saya dulu pernah naik motor. Saya tanya mereka naik motor di jalanan yang ngebut-ngebut juga tuh naik motor. Jalanannya memang jalan utamanya itu mulus. Ya. 80 sampai 80 km per jam. Andari lihatin sampai pegang di belakang. Dia cerita pegang 80. Wah, anginnya kencang sekali. Ya, sampai dia tangannya luka-luka waktu naik gunung dan sebagainya. 80 km per jam, ngeri juga. Ya. Saya pernah naik motor 150 km per jam. Sekarang saya pernah cerita. Di sirkuit, 150 itu sampai gasnya habis. Sampai habis. Ya. Terus sampai habis. Mengerikan itu. Kalau ada batu sedikit mati itu. Ya. Ini 380 km per jam. Kereta api itu. Dia bisa lari di situ dengan bebas, dengan secepat itu, karena dia ada di atas rel. Karena dia ada di atas rel. Selama dia ada di atas rel, dia bisa lari 200 km, 300 km, 380 km per jam. Sepanjang dia ada di atas rel, justru dia bebas.
Keluar sedikit, matilah semua, hancurlah semua. Ya. Biarlah kita boleh mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita. Identitas kita adalah bangsa yang kudus. Tuhan telah memilih kita, berbelas kasihan kepada kita. Kita diangkatnya menjadi umatnya dan dikuduskan. Hiduplah sesuai dengan kekudusanku. Kuduslah kamu, sebelumnya kita sudah bahas. Karena aku kudus, Tuhan berkata. Identitas yang kelima, saudara sekalian. Kita adalah imamat yang rajani. Ini juga kalimat yang bingung ya saudara. Maksudnya apa ya? Kita nggak pernah pakai istilah ini ya. Imamat yang rajani, royal priesthood. Ya. You are a chosen people, a royal priesthood. Priest ada kata kuncinya priest di situ ya. Priesthood, imamat jadinya. Imamat yang rajani. Imamat dari raja segala raja. Artinya apa saudara sekalian kita sebagai imamat yang rajani? Artinya adalah kita punya akses langsung kepada Allah, itu yang pertama. Ya, artinya kita punya akses langsung kepada Allah. Tidak perlu lagi ada imam sebagai pengantara seperti di dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel tidak bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Dia perlu imam. Perlu imam yang menjadi pengantara antara Israel dengan Allah. Karena manusia berdosa, jika tidak bisa menghampiri, bertemu dengan Tuhan, mereka akan binasa seketika. Mereka perlu pengantara, imam yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Tapi di dalam perjanjian baru kita tahu kita memiliki imam besar yang agung, satu-satunya imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah. Tidak ada pengantara lain. Saya bukan imam bagi saudara, bukan. Ya, saya bukan memiliki status sebagai imam bagi saudara. Saya bukan pengantara. Pak Tong bukan pengantara. Paus bukan pengantara antara manusia dengan Allah. Satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus. Kita semua adalah imamat yang rajani. Bisa datang kepada Bapa secara langsung hanya melalui Yesus Kristus. Kita boleh datang semuanya. Ya, jadi jangan panggil saya priest, saudara ya. Ada yang seorang panggil saya priest. Ada orang-orang yang mengatakan, ya tentu ada di dalam denominasi tertentu ada yang disebut priest gitu. Tapi secara sesungguhnya kita semua adalah imam yang bisa memiliki akses langsung kepada Allah. Ya, kita berdoa, kita berseru kepada Bapa, bahkan memanggil Dia Bapa kami yang di surga. Yang kedua, arti yang kedua adalah berarti kita punya peran penting di hadapan Allah. Semua imam adalah memiliki peran yang penting di hadapan Allah. Artinya adalah seluruh hidup kita adalah hidup di hadapan Allah seperti imam. Ya, seperti imam. Hidup di hadapan Allah. Kita sudah di website kita ada istilah coram deo. Nah, itulah istilah memiliki akar dalam pengertian ini sebagai imamat yang rajani. Tidak pernah ada di dalam hidup kita di mana kita tidak hidup di hadapan Allah. Karena kita adalah imamat yang rajani. Yang selalu ada di pelataran rumah Allah. Sehingga ibadah minggu seharusnya bukanlah sesuatu yang asing di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, datang pelataran Allah seperti hari Minggu saja datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak, seharusnya ini bukan hanya satu-satunya. Ini memang hari yang khusus yang Tuhan sediakan kita semua umat Tuhan, batu-batu hidup semua umat milik Tuhan itu berkumpul bersatu bersama-sama. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan dimuliakan di situ. Tetapi juga setiap hari di dalam hidup kita harusnya adalah hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang maka itu saya berdoa supaya ibadah kita hari Minggu itu menjadi ibadah yang hidup. Sehingga atau juga karena bisa juga. Karena
hidup kita setiap hari adalah hidup yang beribadah. Sekali lagi ya, ibadah kita adalah ibadah yang hidup, baru terjadi. Hanya mungkin ibadah kita setiap hari Minggu ibadah yang hidup datang. Sudah siap hatinya, sudah datang bukan dengan sembarangan, dengan hati yang tidak siap, dengan segala kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hidup yang memuliakan Tuhan, hidup sehari-hari yang seolah-olah terlepas dari Tuhan. Tapi Tuhan terus hadir di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam sehari-hari kita, di dalam waktu kita tamasya, waktu kita liburan, waktu kita ngobrol bersama-sama, waktu kita ada ball pesta kemarin anak-anak pemuda. Mereka boleh ingat aspek yang berbeda-beda. Tidak apa, bagus ada yang aspek yang berbeda-beda, memperkaya aspek-aspek yang berbeda. Ya, pergi ke KKR regional, tidak setiap hari kita pergi ke KKR regional. Ya, tidak setiap hari kita berkumpul dengan cabang-cabang yang lain berkumpul bersama. Tidak setiap hari. Itu ada waktu-waktu tertentu, beragam-ragam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, terutama pekerjaan keluarga waktu yang sangat banyak, sangat studi bagi para pemuda. Kita ingat, kita melakukan itu semua di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup bukan terlepas dan melakukan apa yang kita inginkan, mencapai, berjuang untuk melakukan apa yang saya inginkan untuk kepentingan diriku. Tidak semua aspek hidup adalah coram deo. Waktu kita menyadari bahwa kita adalah imamat yang rajani. Segala hal yang kita boleh kerjakan, mengerjakan untuk memuliakan Tuhan. Paulus mengatakan apa? Kau makan, kau minum, hal yang sangat sehari-hari kita mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara melihat di sini, ya, saudara melihat di sini. Biarlah kita bisa beribadah imamat yang rajani adalah jati diri kita, tapi sekaligus dari poin yang kelima terakhir ini adalah dari jati diri didorong kepada apa yang harus kita lakukan, ya, dari identity menuju kepada destiny, apa yang kita harus lakukan dan menuju kemana, apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita, dan kita tahu itu semua dimungkinkan hanya karena anugerah Tuhan. Disimpulkan oleh Petrus di sini bahwa di dalam 9 bagian terakhir adalah Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini satu hal yang krusial, ya. Bagaimana kita melihat diri, bagaimana kita melihat identitas kita, siapa kita, bukan ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang tua, bukan ditentukan oleh lingkungan di mana kita hidup. Kalau itu yang terjadi akan muncul banyak kekacauan yang besar, tekanan yang sangat berat, kekacauan yang terjadi di dalam anak-anak yang dimutilasi tubuhnya dari kecil, ya, menjadi transgender, berubah menjadi transgender, bergumul tentang siapa kita, lihat diri, siapa, orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Tidak, kita kembali kepada apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan siapakah kita sesungguhnya. Harus dimengerti dalam terang apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Dan juga di dalam relasi yang Dia bentuk dengan kita. Ini boleh kita simpulkan di sini, ya. 5 hal ini. Bahwa siapa kita, identitas diri kita adalah berdasarkan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Dia telah memilih kita. Dia telah berbelas kasihan kepada kita. Dia telah mengangkat kita menjadi umatnya. Dia telah menguduskan kita. Dia telah memberikan status sebagai imamat yang rajani. Seluruhnya apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan relasi yang dibentuk oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita adalah umatnya. Kita boleh memanggil Dia Bapa kita di surga. Disimpulkan oleh Petrus di sini, Dia telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah identitas kita. Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Kita harus mengerti diri kita, identitas kita yang sangat bersifat God-centered. Ya. Tanpa Tuhan, tanpa apa yang Dia kerjakan, kita tidak akan mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Saudara sekalian, terakhir kita melihat kemudian identitas kita juga perlu dimengerti di dalam terang rencana Allah bagi kita. Menjadi mengapa kita sebagaimana kita ada. Yaitu ayat 10, ayat 9 tengah-tengah. Yaitu supaya kamu, kata supaya di situ ya. Supaya kamu, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang boleh disimpulkan adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya, setelah kita diberikan anugerah, diberikan status yang baru, maka kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan Allah yang telah memilih dan mengasihani kita. Perbuatan Allah yang telah mengasihani manusia berdosa. Perbuatan Allah yang telah menjadikan kita miliknya. Perbuatan Allah yang telah menguduskan kita. Yang telah memberi akses langsung kita kepada Dia. Dan perbuatannya yang memanggil kita untuk melayani Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita dipanggil, kita ditebus, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib supaya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dengan kata lain, Allah menyatakan siapa kita supaya kita boleh memberitakan siapakah Allah. Kita boleh memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam ibadah minggu seperti ini. Biarlah kita memberitakan pekerjaan Tuhan itu. Kita bisa memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam OSG kita, small group KTB yang kita ikuti. Kita memberitakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, di dalam berbagai aspeknya, beragam-ragam. Juga di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, di dalam keluarga kita. Di antara teman-teman kita boleh memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia. Supaya Tuhan nyata Dia adalah memang besar dan Dia memang mulia. Dia bukan karena Tuhan dianggap begitu kecil, tidak berarti, tidak ada, tidak diperdulikan. Tapi melalui hidup kita, melalui perkataan kita, biar Tuhan telah memanggil menebus kita untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Itulah Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Juga termasuk waktu kita pergi ke KKR regional. Kita ingin memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dimanapun kita. Ya, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang berkembang, negara-negara kaya, negara-negara miskin. Yang diperlukan adalah orang mendengar perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Yang patut kita beritakan, patut kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita doakan, seperti tadi saya ajak kita mendoakan bahwa dalam KKR regional ini memang kita hanya jarang-jarang sekali kita mengikuti. Tapi kita mau juga pikirkan, kemudian doakan ada orang yang bisa memfollow up. Ya, kita juga bisa berbagian. Sekali lagi di dalam KKR regional seperti ini, ya, kalau kita tidak bisa pergi, artinya kita harus memikirkan ada orang yang kita utus untuk pergi. Ya, mendoakan mereka dan mensupport mereka untuk boleh melayani Tuhan, memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar daripada Tuhan.
Saudara sekalian, biarlah renungan hari ini boleh mendorong kita, mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dikasihani oleh Allah, diangkat menjadi miliknya, dikuduskan, diberikan hak menjadi imamat yang rajani, supaya kita memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah. Apakah hidupmu menyatakan pekerjaan besar dari Tuhan? Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Biarlah kita ingin makin mengenal Dia. Kita ingin menyatakan Tuhan yang besar, mulia, agung, Tuhan yang hidup itu nyata melalui hidup kita, melalui perkataan kita. Kita memberitakan itu. Dan hidup kita dibentuk, dipanggil. Itulah yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Kita ada dalam dunia ini untuk memberitakan pekerjaan besar daripada Tuhan. Mari kita mentaati, mari kita memikirkan di dalam hidup kita pribadi, pikirkan dalam OSG, bagaimana kita boleh sungguh-sungguh memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, kami berikan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan dosa kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, tolong kami untuk kami semakin menghayati, semakin mengerti, semakin memegang dan menghidupi akan panggilan Tuhan bagi kami, berdasarkan identitas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami boleh memberitakan pekerjaan yang besar dari Tuhan melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui semua hal yang kami lakukan di dalam segala aspek hidup kami. Berkati kami semua, pimpin umat-Mu, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah akan dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.